Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Octavianus di Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Nah, kali ini saya mau ajak ngobrol salah satu riders BMX profesional yang sudah melanglang buana. Prestasinya banyak sekali, cuman dia tuh bukan asli orang Bandung gitu. Oke, ini ada Anto Leisha. Anto dari mana, Anto? Dari Kuningan. Dari Kuningan. Anto udah berapa lama di Bandung? 7 tahun di Bandung. 7 tahun di Bandung. Apa yang bikin Anto pengen mengembara ke Bandung tuh apa? Awalnya sih coba-coba. Oh, awalnya coba-coba. Karena pertama kan aku di Jogja. Ya. Di Jogja dulu kuliah di UNY cuman 2 bulan. Karena gak ngerti bahasa Jawa, milih pindah ke Bandung. Nah, di Bandung ini gak langsung ke Bandung dulu, ke Cimahi. Ke kampus di Cimahi. Cuman pilih-pilih lagi dan dapatnya di kampus Setiabudi. Nah, bisa nyaman di Bandung, gimana ya? Mungkin karena awalnya main BMX ya, terus Bandung kotanya atlet-atlet BMX keren seperti misalnya Auke, Ajujun. Semakin tambah tertarik tinggal di Bandung sih. Oh, jadi awalnya dulu tuh sebelum ke Bandung tuh ke Jogja dulu. Jogja dulu kuliah di Jogja kira-kira berapa lama tuh? 2 bulan, nggak sampai kuliah sih, sampai mau ospek udah. Oh, padahal gini loh, sebenarnya ya kan Anto mainnya di sini main street ya, lebih dominannya main street. Sebenarnya di Jogja itu banyak rider street yang berhasil itu peletekannya dari Jogja loh sebenarnya. Yang saya mau tanyain, kenapa Anto saat di Jogja nggak cari anak BMX di sana gitu? Waktu itu aku YouTube kan masih kurang ya. Jadi belum tahu banget spesifikasi rider Jogja mainnya gimana, dan kebanyakan di internet tuh banyaknya ya Bandung. Paling ada sih Mas Wendy ada di YouTube, cuman ya paling nggak spesifikasi main street sih, lebih masih ada part-partnya. Sebenarnya kalau misalkan dari awal kamu nyampe Jogja terus kamu ketemu sama Oni, sama Ovi, mungkin kamu nggak bakalan ada di Bandung sebenarnya. Karena apa? Karena menurut saya top BMX street rider itu ya mereka itu gitu. Kalau menurut saya ya, cuman kalau sekarang di setiap kota pasti punya pentolan yang benar-benar kita juga pas ngelihat mereka tuh, wah anjing, kok mereka bisa begini gitu. Iya. Padahal istilahnya di media sosial tuh mereka nggak pernah ngeliatin itu gitu. Kayak kemarin Anto kompetisi di Pasar Rebo kan. Iya. Anto juga pasti kaget gitu dengan ngelihat perkembangan BMX rider yang ada sekarang tuh seperti itu gitu. Oke, balik lagi ke topik kita ya. Jadi awalnya Anto ke Jogja, terus akhirnya Anto ke Bandung itu bukan karena BMX, tapi karena Anto nggak ngerti bahasa Jawa. Oke. Terus akhirnya Anto ke Bandung, kuliah di Setiabudi. Unpas ya? Unpas. Oke. Ngambil teknik industri. Tapi udah main BMX itu? Pas ke Bandung gak punya BMX aku. Tapi di Kuningan udah main BMX? Udah main BMX. Main BMX dari SMP kelas 2. Oke. Terus pas di Bandung kepikiran pengen beli BMX lagi? Gara-gara ketemu anak BMX di Bandung? Ketemu Ray. Awalnya sering lihat-lihat di Saparua ya. Cuman gak mau masuk ke dalam karena kan satu, maaf ya, senior kan banyak, malu. Terus siapa juga yang kenal Anto kan. Jadi ngelihat aja di gerbang. Wah, hampir 3 bulanan mungkin aku lihat-lihat terus. Untungnya Ray kan pernah ketemu tuh di luar kota tuh, kalau kompetisi nanya apa. Ray Febrian. Oke. Tok, ya. Kenapa gak bawa sepeda? Hayu atuh sepedahan. Nah, awalnya gitu. Terus akhirnya itu setelah berapa bulan di Bandung atau beli sepeda lagi? Sebulanan. Karena emang udah ada sih, maksudnya yang gak adanya kayak wheelsnya gak ada, cuman premnya ada, prem forknya ada. Oke. Itu waktu ke Bandung itu pas beres SMA? Beres SMA. Oke.
2010. Ke Nah. Bandung 2013, sorry 2013. Nah berarti setelah Anto beli sepeda, Anto udah mulai berani masuk ke Saparua gitu? Enggak dulu. Oh enggak dulu. Ke Bukit dulu sendiri. Oh ke Bukit sendiri. Karena kan kosan lebih dekatnya ke Bukit Skatepark kan. Oh. Latihan di Bukit dulu. Terus waktu itu ada event Hageso kalau nggak salah. Nah ngeberaniin diri ngechat Adidi sama Jujun. Oke. Adidi Jujun mau berangkat gak mau. Nah di situ baru Adidi ngajak latihan ke Saparua kan udah dekat tuh sama Yeah. Adidi Jujun. Yeah. Jadi udahnya ke Saparua pede. Oh. Nah baru sering di Saparua ketemu Auke dan Lain-lain. wah cuman malu malu. Malunya gimana? Apa ya, temperaturnya sih di Bandung panas maksudnya apa ya, Panas cuaca gitu bukan ridernya kan jago-jago. Oh. Untuk apa ngedeketin tuh ada rasa wah segannya lebih lah daripada ke yang lain ibaratnya. Oke. Ngebahas yang panas tadi. Apa emang karena Antonya pemalu atau Antonya emang malu karena mereka udah jago-jago gitu? Malu karena mereka udah jago-jago. Karena di setiap event kalau ngelihat rider Bandung satu ya penampilan paling oke. Main paling oke, terus rame-rame. Kalau Anto kan di Kuningan ke Jakarta sendiri, berdua sama Yusuf atau sama Jimmy. Yeah. Kalau Bandung kan satu bis, Yeah. apa jadi kompak. Jadi pas mau langsung nimbrung, diterima nggak ya? Makanya kan, maaf ya misalnya, banyak banget orang luar kota selain Anto yang datang ke Bandung, di kotanya main sepeda pas di Bandung, karena susah untuk apa ngedeketin tuh berbaur ya, Yeah. malah gantung sepeda kan banyak juga kan, ya gitu. Anto tuh sejak kapan sih main BMX? Dari umur berapa maksudnya? Umur SMP kelas 2 tuh umur berapa ya? 14, 13. Tapi di Kuningan terus berarti? Di Kuningan terus. Pertama ikut event umur berapa? Ikut event Lokal Heroes tuh kelas Sapporo Festival 2010 deh, 2010. Oh itu belum pindah ke sini berarti? Belum pindah ke sini. Oh yang alatnya di sebelah sini ya, ada jempingan. Yang ada dan Jempingan kanan kiri gitu kan ya? Hujan. Oh yang Denny Bunny Hop Rail itu ya? Bani Oprel. Terus sekarang Anto udah lulus kuliah berarti kan? Udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. 6 tahun. Anto udah lulus kuliah 6 tahun. Udah menikah juga. Udah nikah, Sekarang udah mau punya anak. Alhamdulillah. Nah sekarang kegiatan Anto selain main BMX tuh ngapain aja? Kerja? Sekarang yang utama sih pasti kerja ya. Kedua keluarga lah, family aku. Dari awal main sepeda kan, kalau Anto main sepeda di jadwal nih, Ya. nggak setiap hari, pasti seminggu 3 kali. Pas dulu pas kuliah, sekarang paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lebihnya ke keluarga. Kerja di bagian apa sekarang? Marketing di perusahaan Perusahaan apa ya? Simbur Cahaya Utama. Ya Bidangnya apa perusahaan maksudnya? 3D printing lah. Oh 3D printing. Agak sedikit nggak nyambung ya riders BMX. Yang saya nggak tahu entah kuliah. Emang kuliahnya bagian itu? Kuliah teknik industri, Oh kuliah teknik industri, tiba-tiba kerjanya di 3D printing. marketing. Who knows? God's plan. Istri udah hamil? Udah jalan 4 bulan Udah sekarang. 4 bulan, alhamdulillah. Nih Anto, ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Mereka mau nanya gimana sih rasanya main BMX di kota orang? Jujur aja toh di sini mah jangan ada yang ditutupin toh. Maksudnya susahnya untuk ngasih tahu ke orang ini loh gua Anto misalnya, wah itu lebih struggle dibanding di kota sendiri aku. Karena kan di umuran misalnya 17 kan berbaur pun agak sedikit susah ya, gengsi mulai ada kan. Jadi mau gak mau ya harus nunjukin skill, harus belajar benar-benar jago baru bisa dihargai. Kalau di kota orang sih itu sih kerasannya sih. Nah endingnya tinggal nyesuaiin aja, paling attitude harus dijaga benar-benar sih kalau di kota orang. Jadi jawabannya itu gampang-gampang susah, Gampang-gampang susah. Karena kita nggak bisa istilahnya
ngeliatin sama orang kalau gue tuh Anto Lesia nggak bisa. Kalau Karena- belum jadi apa-apa. Ya karena di sini masih kita istilahnya masih Belajar. ada di kota orang lah ya. Kota orang. Tapi sebenarnya kalau di Kuningan mah nggak usah gitu juga udah pada tahu kali ya. Iyalah, pasti kan dari kecil di sana. Jadi sebenarnya Anto tuh kalau di Kuningan ya artis nomor 1 di sana. Cuman pas balik ke Bandung, Bukan apa-apa. oke, tahu pertanyaan kedua. Gimana sih cara kamu bertahan dengan mengembara ini istilahnya orang tua jauh di Kuningan, terus Anto tiba-tiba hidup sendiri di sini harus ngekos, harus berjuang jadi BMX riders yang sampai sekarang ini yang sekarang itu kalau ngelihat sorry ya kalau ngelihat orang kalau ada sepeda yang stangnya lebih ke depan tuh wah ini sepedanya Anto pasti gitu. Gimana sih cara kamu struggle dengan itu gitu? Karena cinta di BMX apa? Karena cinta di BMX. Gak tau kenapa dengan banyaknya misalnya mumet kuliah, jujur ya kalau perantau sering gak punya uang, tapi pas main BMX hilang semua fun. Setelah main BMX inget lagi. Cuman ya itu obatnya, makanya kenapa Oh. gak bisa ninggalin BMX. Makanya bertahan gitu ya. Bertahan. Ditambah ya teman-teman di Bandung support kan, Ya. lambat laun jadi support. Nice answer. Pertanyaan berikutnya toh, apa pandangan Anto tentang BMX Indonesia yang sekarang? Tentang riders BMX di Indonesia yang sekarang? Maju sih, Majunya seperti apa? maju cuman apa ya, sekarang sih nggak ngandelin skill kalau untuk lihat, cukup follow pro terus udah aja hilang. Justru malah yang pas kemarin ya pas ke Jakarta kan ada beberapa rider yang junior yang nggak pernah lihat di Instagram, wah mainnya lebih gila daripada yang di Instagram, suka DM yang aneh-aneh lah, justru jauh banget tuh. Tapi buat Anto kan di street ya, kalau street berkembangnya pesat banget aku. Ditambah ada brand-brand lokal kan, brand lokal DJ Bike, Light Trip dan yang lainnya, terus ada brand yang seperti Hope Cycle dan lain-lainnya kan support terus perkembangan BMX nih di Indonesia. Yang menurut Anto sih pesat sih. Cuman untuk pub mungkin agak sedikit nggak terlalu sih ya, karena obstacle sih susah kan kalau Pertama pub. mungkin karena kita belum pernah ada event tentang park lagi kali ya. Nah, Jadi iya bisa jadi. kita nggak bisa ngelihat sebesar apa sih perkembangan di anak-anak yang main park gitu. Iya Karena kan benar. sekarang mungkin ya yang saya lihat juga kebanyakan event juga event street kan. Karena gampang aku. Ya pertama karena gampang, yang kedua karena kita nggak susah-susah bersewa alat lah apalah. Terus masanya lebih banyak. Betul. Dan banyak orang yang lebih tertarik dengan main street. Padahal kalau menurut saya ya main street itu takut sebenarnya. Kita drop in tangga nih, drop in segimanapun kita harus ngetrik. Nggak ada landingan, waduh. Cuman saya juga suka main street. Cuman saya tidak mendalami itu. Saya main street cuman buat Fun lah ya. ya buat fun, buat cari suasana baru, buat bikin konten Iya, atau buat bener. ngasih makan Instagram gitulah gitu. Karena aku kalau street paling gampang aku bersatu ke lingkungannya, maksudnya ke lingkungan gimana ya, berbaur di street itu paling gampang karena kan mainnya di jalanan, otomatis nongkrongnya pun banyak orang lah di situ kan. Banyak tempat Jadi nongkrongan lah ya. linknya pun lebih pesat lah kalau ngerasa Anto Iya. ngerasa. Apa yang bikin Anto cinta banget sama BMX? Cinta banget ya, gimana ya, Apa yang bikin Anto tuh awalnya Anto tuh punya BMX ngamen aku. Nyamen di Kuningan. Namanya ya, seperti apa tuh? ya teman Anto yang gitar, Anto yang mintain uangnya. Jadi awalnya tuh Ngamen bener-bener ngamen. Ngamen bener-bener. Bukan ngamen pakai sepeda, bukan. enggak, ngamen bener-bener. Kenapa tuh? Nih, Tiba-tiba kepikiran saya pengen punya BMX, saya harus cari uang ngamen. jadi kan orang tua Anto lah nggak terlalu kaya ya, cukup lah ya aku. Tapi pasti zaman itu emang Anto belum pernah punya sepeda dari kecil sekalipun.
teman SMP Antoni sebangku main BMX. Oke. Anto selalu dibonceng ikut. Ngeliatin dia. Mau nyobain tapi malu. Mutusin pulang sekolah ngamen. Sebenarnya beli sepedanya bukan dari uang ngamen, Ya. dari ketahuan. Ketahuan nggak? Orang tua. Ketahuan orang tua Oh. ditanya pengen apa, pengen sepeda. Dari situ Anto ngilang semua, udah fokus main sepeda. Langsung dibeliin tuh. Langsung akhirnya. hari itu. Kenapa nggak dari awal sebelum ngamen lu bilang? Kan jadi dari awal lu nggak usah Kalau ngamen. yang orang-orang berian pasti tahu aku, karena kan kecil. Jadi tahulah Anto dari nolnya ngamennya, punya sepedanya sampai, karena kan sepeda di toko kampung mah gitulah ya. Ya. Merek-mereknya juga aneh. Ya. Atau dulu pakai sepeda Karibo. Tiap goes putus rantai pakai rantai motor. Terus kalau main sepeda harus bawa kunci-kunci. Oh. Karena kan nggak oversize. Ya. Rusak terus ya, dan sampai sekarang alhamdulillah. Ya itu yang buat Anto cinta BMX, ngerubah sudut pandang Anto dari dari bukan siapa-siapa hingga menjadi sekarang punya teman banyak, alhamdulillah, dapat kerja dari sepeda, kenal istri dari sepeda, semua sih yang Anto dapetin dari sepeda. Makanya itu yang nggak bisa Anto tinggal dan lupain. Alhamdulillah. So inspired ya. Ternyata Anto pernah ngamen juga. Makanya kalau pas telan ke Jogja, kayak kalau orang Bandung bilang galatok, wah itu mah udah biasa. Galatok Karena gelandangan toko. karena dulu pernah gitu oke soalnya. Aduh. Jadi dulu tuh pernah ya kita ada kompetisi IOXC ya kalau nggak salah ya. Di Jogja. IOXC di Jogja, nggak tahu IOXC yang keberapa. 2014 gitu ya, Ah. 13. Semua anak-anak Bandung itu pakai bike bag. Bike bag itu ada yang digendong, ada yang, kalau saya lebih sering yang diseret ya. Pakai bike bag yang ya lumayan koper ya. Ya koper lah gitu. Terus tiba-tiba pas di tengah jalan, gue masih inget banget tuh. Pas tengah jalan tiba-tiba pas ngebalik, kenapa papan ayam bakar itu jalan gitu kan? Terus pas dilihat spanduk gitu, dia sepedanya dibongkar sama kayak dimasukin ke bike bag, tapi dia di Bungkus ya. bungkusnya tuh pakai itu ya, Spanduk pecel. Itu ingat banget itu dan semua orang nyela dia. ngambil di depan rumahnya almarhum Topan itu Oh. spanduknya. Karena emang aku nggak punya bike bag waktu itu. Gak punya. Tapi pengen berangkat. Dan berangkat alhamdulillah. Nggak punya bike bag, pengen berangkat dan berangkat. Menang nggak? Enggak. Kalau gak masuk final itu, wah jauh lah. Bagi pelajaran aja kan kompetisi besar pertama tuh. Pertama juga bawa sepeda jauh tuh keluar kota ke Jogja. Perjuangan ya. Perjuangan. Untung tidurnya di hotel bukan di pinggir jalan. Yes. Kan patungan tapi isinya kan 8 orang. Di hotel sih. Oke toh, cedera apa aja yang udah BMX kasih sama kamu? Yang paling Anto ingat sih 2 sih sebenarnya. Dulu di Kuningan pas kelas 1 SMA kalau nggak salah. Sengaja nih aku beli helm ke Cirebon. Kan kalau di Kuningan kan nggak ada tuh beli protek harus ke Cirebon, beli spare part ke Cirebon. Ya. Belilah tanggal 29 Ya. Desember. Pas sorenya mau main sepeda nggak dipakai. Oke. Ngeloncatin sepeda di 180 nyangkut. Ya. Nggak pakai helm gegorotak ringan. Oh, jatuh gini kepala? Jatuh. Ngebusa, kejang-kejang Sempet kayak gitu? sempat 2 minggu dirawat di rumah sakit, 4 hari nggak inget siapa-siapa, 8 bulan gak main sepeda, pindah ke downhill Anto tuh. Oh. Makanya Anto tahu kayak Tio, Anas, Bima, ya pas Anto pindah itu pas cedera, Ya. ditawarin sama pemerintah Kuningan buat main downhill. Anto Karena ambil aku tuh, punya skill sepeda. terus cuannya gede tidak cuannya gede untuk anak SMA kelas 1 dikasih cuan ya lumayan 1 juta sekali berangkat. Oke. Cuannya gede, main downhill tuh setahun, tapi ngerasa beda karena jujur ya ngerasa bedanya kalau di Kuningan jadi gak ada temen karena kan yang main downhill Anto doang sendiri, main ke BMX jadi ada gap karena kan udah beda sepeda. Terakhir main tuh di Valentin DH di Sebek Bogor. Ya. Waktu itu jatuh lagi, geger otak lagi 2 minggu lagi. Enggak, itu mal 24 jam lah gak inget siapa-siapa. Tapi tangan terkirir. Pulang ke rumah
udah gak mau main DH, balik lagi ke BMX. Latihan BMX, ikut kompetisi pertama lagi di Tasik. Ya. Di lokalisasi kau ke datang waktu itu sih. Yang ada mobil ya? Ada mobil. Yang mobil saya double packs ya? Iya gitu. Iya, yang mobil coret-coret kan? Oh itu mah yang di mall. Bukan. Sebelumnya yang di skatepark Funbike. Ya. Bopeng yang itu. Terus Anto tuh kalau dulu ya, kan di Kuningan gak ada quarter nih. Wah, Bopeng kalau nonton pasti tahu lah kisahnya. Apa? Kalau mau belajar playout ke Tasik kan? Sengaja. Kan di Bandung ada? Kan dulu jauh ke Bandung atau masih SMA kelas 1. Emang dari Kuningan ke Tasik lebih dekat dari 3 jam. Kuningan ke Bandung. Bandung 5 jam. Oke. 3 jam. 1 motor, 2 sepeda, 2 orang. Sama Jimmy boncengannya. 3 hari di Tasik. Nyusahin Abopeng lah ini. Belajar P40 semua di Tasik. Itu PPO kan. Kadang-kadang 2 minggu balik lagi sampai bisa udah. Karena gak ada fasilitas soalnya Kuningan. Terus apalagi cedera setelah kegiatan otak itu? Kemarin aja pas di Malaysia sih patah hidung itu. Oh. Patah hidung, nanya ke anak Malaysia, ini patah? Ya bener patah. Telepon orang tua kan. Untungnya memantau guru olahraga. Dia pas telepon, mah ini patah. Oh itu mah enggak bukan kesleo bengkak. Padahal patah itu tuh. Oke. Tapi ya mungkin karena buat biaya ke dokter ya nggak ada, jadi wah udahlah anggap aja nggak patah. Tapi sehari makan obat hampir 1 kali makan 4 makan obat, sakit kan Ya painkiller ya. painkiller. Take video seminggu lagi tapi keburu cedera. Sampai sekarang pulang ke Bandung belum pernah dirongsen. Terus alhamdulillah normal. Normal kok masih pesek sih. Terus sih yang benar-benar ngebekas lah, ingat Ya. terus Ingat terus di hidup Anto lah ya. Ingat terus di hidup. Jadi intinya sisanya mah seringnya jatuh hati, patah hati ya, seringnya. Setelah nikah juga masih Enggak jatuh tuh. hati. Sekarang mah udah punya yang Setelah menikah jatuh hati, Cak. Sekarang udah punya yang tersayang itu. Oke. Toh, apa pesan Anto buat anak-anak BMX yang baru mulai belajar dan baru mulai mencintai BMX? Itu Anto mau ngasih pesan apa buat mereka? Kalau yang Anto rasa pertama ya, jadi pas suka ke BMX awalnya suka dulu, jangan terburu-buru pengen jago, pengen suka dulu aja, nikmatin BMX karena pas main BMX pasti kerasa lah kalau emang bener-bener ngejiwainnya. Terus buat yang emang lagi belajar trik, usahain ya. Ini yang Anto lakuin ya sama teman-teman di Kuningan. Jangan pernah lakuin trik hard kalau kamu belum bisa trik dasarnya. Misalnya kayak belajar bar spin, belajar dulu X up lah di jumpingan. Ya gitu. Mau belajar 360 drop ya belajar dulu 360 bunny hop. Nah kalau Anto di Kuningan kayak gitu sih untuk menghindari cedera-cedera yang fatal Jadi alhamdulillah Anto sekarang main BMX aman, cedera nggak ada. Biasalah cedera pedal lecet. Maaf ya mungkin ada yang sampai dengar temen yang lain bisa ligamennya putus atau alhamdulillah Anto enggak. Terus pemanasan itu juga penting sih. Meskipun Anto kadang-kadang lah ya. Jadi pesannya buat riders muda di Indonesia itu intinya suka aja dulu. Jangan terlalu terburu-buru kepengen jago, karena main BMX itu bukan kayak bikin mie goreng bener. Iya benar. Semua ada prosesnya, semua ada ada perjuangannya. Saat kita jatuh, dibangun aja lagi, cobain lagi. Anto sekarang sponsor apa aja toh? Crossover, Stay Hook, Red Bull Indo, DJ Bike, sama dari Brunei Inkul. Itu lebih ke family sih, bukan sponsor. Oke, banyak juga ya. Oke Anto, mungkin cukup. Terima kasih udah datang ke studio kecil saya ini. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, jadi inspirator buat teman-teman BMX yang ada di Indonesia. Semoga video ini semoga video ini bermanfaat buat mereka, bermanfaat buat Anto, berkah juga buat kita. Jadi teman-teman jangan lupa di like, di komen siapa lagi yang menurut kalian perlu saya ajak ngobrol, siapa lagi yang menurut kalian perlu
apa sosok siapa lagi riders yang kalian pengen undang ke sini. Jangan lupa di share juga, jangan lupa di subscribe juga, karena supaya kita semangat juga gitu di sini. Oke, saya Octavianus. Saya Antolisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.